Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Islam sangat memperhatikan tentang bagaimana membentuk pribadi-pribadi yang Islami, ya. Amal soleh, iman kaitannya masalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentu realitas dari keimanan itu terbentuk dalam amal soleh. Dari situ cakupannya sangat banyak sekali. Aspek-aspek yang sangat terkait dengan maknawi apa saja. Jadi kalau kita perhatian terhadap ruhiyah, apa yang terkait dengan maknawi atau ruhiyah? Yang pertama adalah masalah akidah. Ya, ini nanti dampaknya, kaitannya masalah ruhiyah itu nanti kepada masalah akidah. Ruhiyah yang baik akan melahirkan akidah yang lurus dan kokoh. Ya, sebaliknya, ruhiyah yang lemah bisa menyebabkan lemahnya akidah. Padahal akidah adalah suatu keyakinan yang akan mewarnai sikap dan tingkah laku seseorang. Ya, di sini dengan kita sangat perhatian terhadap masalah ruhiyah, maka insya Allah semakin kokoh akidah yang ada di dalam keyakinan seorang muslim. Yang kedua, berkaitan dengan ruhiyah ini adalah akhlak. Ya. Akhlak ini adalah bentuk atau implementasi dari nilai-nilai yang diyakini. Kalau orang beriman, ya, itu adalah wujud keimanan seseorang itu dari akhlaknya. Jadi sudah terbentuk ya ucapannya terlihat, kemudian tingkah lakunya, ya, karakternya, ya, kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan, semuanya, ya. Orang yang santun, orang yang jujur, orang yang senang dengan menyayangi anak yang lebih kecil, menghormati orang yang lebih besar. Ini akhlak-akhlak, nilai-nilai yang ini dijadikan sebagai bahkan menjadi tolak ukur, ya, keimanan seseorang. Sebutkan Rasulullah SAW, ayyul mu'minin afdal imanan. Siapakah orang mukmin yang paling bagus imannya? Disebutkan oleh Rasulullah, qala ahsanuhum khuluqan. Yang paling bagus imannya, yang paling baik imannya adalah, kata Rasulullah, yang paling baik akhlaknya. Artinya keimanan ini berbanding lurus, ya, juga dengan akhlak seseorang. Jadi akhlak itu bergantung juga dengan kondisi ruhi, ya, kondisi ruhi. Bahkan Rasulullah, kita tahu bersama bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Bahkan bagaimana cara kita mengukur akhlak seseorang itu, ya ukurannya adalah Al-Quran, ya. Ukurannya adalah Al-Quran. Akhlak seseorang itu diukur dengan kebenaran Al-Quran. Sehingga Rasulullah itu kehidupannya, bergeraknya, diamnya, itu semuanya adalah menerjemahkan atau ya Quran berjalan, lah, begitu Rasulullah itu. Dan itu yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, manakala beliau ditanya oleh para sahabat, kaifa kana khuluqun nabi? Bagaimana akhlak Rasulullah? Ya, kemudian dijawab, kana khuluquhu al-khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ini mudah-mudahan kita terbiasa, ya, untuk membangun atau membiasakan karakter yang baik. Terus perlu dirawat. Ya. Yang ketiga, kalau dari akhlak, yang ketiga adalah aspek tingkah laku. Ini dibedakan, ya, akhlak sendiri, kemudian tingkah laku sendiri. Tingkah laku cermin dari akhlak yang melekat pada diri seseorang. Ini ada yang membedakan, ada kemudian yang menggabungkan antara akhlak dengan tingkah laku. Kemudian ruang lingkup yang kedua, tadi yang pertama adalah ma'nawiyah atau ruhiyah, yang kedua adalah fikriyah atau akliyah, secara pemikiran. Bagaimana membangun kepribadian Islami, ya, dengan memperhatikan masalah akliyah atau fikriyah ini. Bahwa kepribadian Islami juga ditentukan oleh sejauh mana kokoh dan tidaknya aspek fikriyah, kejernihan fikrohnya.
kekuatan akal seseorang akan memunculkan amalan dan kreativitas dan akan lebih dirasa punya manfaat ya, kepada orang lain. Jadi tidak boleh stagnan gitu ya, dalam berpikir. Ya. Harus punya kreativitas, harus selalu berpikir. Bahkan tafakur itu adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi fikrah yang dimaksud ini apa saja? Meliputi yang pertama adalah wawasan keislaman. Jadi kita ini sebagai seorang muslim harus ya, selalu meningkat wawasan keislaman kita. Jangan sampai mandek gitu ya. Mungkin kita sudah sibuk dengan urusan pekerjaan ya, kita karena usia kita ini sudah usia mencari maisha, ya sudah mencari nafkah untuk keluarga, bagi yang sudah berkeluarga, tentu kadang-kadang ini mengurangi semangat kita untuk belajar atau waktu kita tidak kita paksakan, ya, mungkin ya juga tidak akan sempat gitu ya. Tetapi ini yang harus sebagai seorang muslim untuk membentuk kepribadian Islami tentu harus terus meningkat menjadi keniscayaan memperluas wawasan keislaman. Karena kalau kita kaji nilai Islam sangat banyak sekali ya yang masih belum kita ketahui, dari masalah tafsir ya, dari masalah fikih ya, kemudian perbandingan para mazahib ya, hadis, ulumul hadis, mustalahul hadis, sangat banyak hal yang ya sebenarnya sangat urgen ya untuk kita terus tingkatkan wawasan keislaman kita ya. Dan semakin banyak, semakin bertambah wawasan keislaman kita, tentunya akan semakin memperkokoh keyakinan. Nanti kita akan menemukan ya, wattaqullaha wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dengan kita bertakwa kepada Allah, belajar, Allah akan buka ilmu-ilmu yang lain. Maka ini harus senantiasa semangat untuk menambah wawasan ini harus selalu muncul dalam diri kita. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan ranah atau fikriyah, akliyah ini adalah pola pikir yang islami. Ya, apa yang dimaksud dengan pola pikir islami di sini? Ya, maksudnya seorang muslim itu harus alur berpikirnya itu mengarah kepada atau dari sumber yang benar, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi meskipun kita ini tetap dituntut untuk kreatif, tetap dituntut untuk ya berpikir, mencari pembaharuan, tetapi tetap bahwa yang kita pikirkan itu tidak bertentangan dengan nilai Al-Quran, yang tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita dipanggil oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran dengan berbagai redaksi ya. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, ya ulil albab, dan lain sebagainya. Sebagai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan akal kita. Dan dalam metode dakwah pun ya, sering Al-Qur'an itu melakukan khitab ya kepada akal gitu ya, secara rasional gitu. Ya. Kemudian ya, seorang muslim tentu harus senantiasa menggunakan gaya pikirannya. Dan kalau pikiran itu kan harus diberikan asupan ya. Apa asupannya apa ya? Bacaan kita. Dengan kita banyak membaca, maka kita akan banyak bisa memberikan kebijakan, bisa mempunyai lebih lebih bijak ya kalau kita memutuskan beberapa perkara. Karena apa? Karena referensi kita banyak. Ya. Adapun kalau referensi kita sedikit, bacaan kita sedikit, maka ya, ketika kita ada masalah yang menuntut kita untuk memberikan solusi, itu biasanya kurang komprehensif ya begitu. Makanya penting sekali kita harus senantiasa meningkatkan pengetahuan, wawasan keislaman kita. Kemudian termasuk kita juga diperintahkan oleh Allah
untuk memikirkan fenomena alam ini. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Gitu ya. Diperintahkan pikirkanlah atau tafakkurlah terhadap ciptaan Allah. Dan jangan sekali-kali tafakkur terhadap zat Allah. Karena kita tidak akan mampu untuk memikirkan tentang zat Allah. Ya. Sehingga ini kita diarahkan untuk senantiasa terlatih berpikir, terampil di dalam berpikir. Tentu ini membutuhkan asupan bahan, yaitu membanyak membaca, memperbanyak pengetahuan. Kemudian yang ketiga, selain tadi dalam masalah peningkatan secara fikriyah kita, ya, tadi sebelumnya ada pola pikir, wawasan, ya. Nah, sekarang dalam hal kedisiplinan dalam berislam, sabat di dalam Islam, ya. Karena godaan itu sangat luar biasa, ya. Setan itu berupaya sedemikian rupa bagaimana agar menyelewengkan seluruh anak Adam, ya. Mereka, setan itu sudah berkelakar di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajma'in, akan saya selewengkan semua anak Bani Adam ini sebanyak-banyaknya, begitu ya. Sehingga kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa sabat, diberikan keistiqomahan, diberikan tetap berpegang teguh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati dalam doanya. Bahkan sekelas Nabi saja doanya begitu, tawaffani musliman, ya Allah matikan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan pertemukan kami dengan orang-orang yang saleh. Ya, dalam ayat yang lain, nah ini ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya, betapa banyak kita temukan ya, orang yang murtad dari Islam, naudzubillah. Ya, mungkin dulu tadi ya, mungkin orangnya secara pemikiran gitu ya, berpikir, tapi dia melanggar pola pikir, dia melanggar ketentuan yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia betul-betul digoda oleh setan, sehingga kemudian dia memilih jalan yang lain keluar dari agama Islam, naudzubillah. Maka ini kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya. Kemudian dilanjutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Dan ini sebagai wanti-wanti ya kepada kita, dipanggil oleh Allah dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, karena memang luar biasa godaan, sehingga banyak juga orang yang goyah, banyak juga karena faktor ekonomi, karena faktor keterbatasan, kemudian akhirnya menggadaikan keimanan, kemudian keluar dari Islam, naudzubillah. Maka